Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur pada hari ini bahwasannya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun melalui media streaming dan saudara-saudara ada di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita memiliki kerinduan, kita memiliki kesungguhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Katakan amin, saudara. Kita akan memulai kebaktian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian, ku nyanyi haleluya. Amin, haleluya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, buat semua penyertaan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pada hari ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena juga kehebatan kami, tapi kami yakin dan percaya kami boleh ada pada hari ini atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami diberkati oleh ibadah kami pada hari ini, dan kami mendapatkan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Bapa yang baik, dan kami akan mulai ibadah kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Selamat pagi. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara terkasih yang ada di rumah? Saya yakin hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik. Karena kita punya Tuhan yang baik, Allah yang baik dan teramat baik. Kita akan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mulai menjadi dari awal, nyanyi dengan sukacita. Haleluya, amin. Ada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan goyangan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap memuji nama, memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara di rumah tetap bersukacita karena kita percaya bersama Tuhan dan dengan Tuhan kita kuat. Haleluya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau penuhi hidupku sepenuh jiwa.
Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita bapak-bapak, ibu-ibu. Amin. Kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, agar kiranya firman yang tertabur pada kesempatan hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita dapat mengerti dan memahami, dan kita bisa dapat menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita angkat satu pujian lebih dalam menyembah-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, amin Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, amin Tuhan,
kami ucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih untuk pada hari ini Tuhan Yesus, di mana kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Kami telah berbakti kepada-Mu pada hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar Tuhan, kami akan dengar sebagian firman-Mu. Kami mengukus hati dan pikiran kami, arahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu, sehingga apa yang terucap oleh hamba-Mu merupakan daripada Engkau sumbernya ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu lebih heran untuk penyampaian firman pada hari ini. Biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, Engkau pakai Tuhan pada hari ini, sehingga kami yang mendengar dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita masih bersyukur, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kendati pun kita di rumah masing-masing, tetapi tetap kita bersyukur karena Tuhan memberikan kehidupan buat kita. Dan hari ini di tengah-tengah keberadaan kita semua tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini juga hampir sama ya, bagaimana perjalanan kehidupan Henok yang akan kita pelajari pada pagi ini. Henok juga adalah tokoh ya yang dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian, kita akan membaca sebentar dalam Kejadian pasalnya yang ke-5. Kejadian pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-21. Sampai ayatnya ke-24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana orang yang hidup bergaul dengan Allah. Salah satunya yang kita sudah baca yaitu mengenai Henok. Henok dikatakan ayatnya yang ke-23 dikatakan 365 tahun umur Henok, mencapai 365 tahun dan hidup bergaul dengan Allah. Artinya berarti Henok itu menyenangkan hati Allah. Coba kita bayangkan, tidak ada orang yang memang zaman itu 365 umur manusia bisa 400 ya. Tetapi kita yang lihat di sini bahwa selama 365 tahun itu Henok sangat bergaul, akrab dengan Allah. Nah, kalau kita lihat bergaul dengan akrab dengan Allah, makanya Henok ya tidak mengalami kematian. Tidak ada kubur ya. Karena di sini dikatakan ayatnya yang ke-24 dan Henok bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi tidak ada mengalami kematian Henok. Karena Henok diangkat oleh Allah. Kalau kita lihat perjalanan Henok, tentu Henok tidak sembarangan hidupnya. Henok selalu ada hubungan akrab dengan Allah. Dan Henok ingin selalu dekat sama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar. Orang yang bergaul dengan Allah hidupnya pasti
ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita akan belajar ya, bagaimana orang yang bergaul dengan Allah. Kalau tadi kita lihat Henokh sampai mencapai umur 365 tahun dan Henokh tidak meninggal tetapi diangkat oleh Allah. Kita akan belajar orang yang bergaul dengan Allah hidupnya tentu akan menikmati hal-hal yang menyenangkan bersama Tuhan. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama tadi, orang yang bergaul dengan Allah hidupnya, satu, pasti ingin menyenangkan Tuhan. Kalau orang yang mau bergaul dengan Allah tentu ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Seperti Henokh. Kita punya orang tua, kita juga ingin menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita menyenangkan orang tua kita? Tentu dengan perilaku kita. Begitu juga Tuhan. Tuhan ingin kita, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, hidup kita juga berperilaku yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan? Kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Dalam Roma ayat 12, ayatnya yang pertama. Begini firman Tuhan katakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita supaya bergaul dan menyenangkan hati Tuhan, artinya harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup berarti hidup yang berkualitas. Kalau hidup yang menyenangkan hati Tuhan, tidak akan sembrono, tidak akan sembarangan, tidak asal semau gue, tidak. Tentu kita ingin mengikuti polanya Tuhan karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Dan tadi dikatakan mempersembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya kita hidup ini mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Benar apanya? Benar perilaku kita. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Tentu hidup kita yang berkualitas. Yang tadi dikatakan, hidup kita tidak sembrono atau tidak semau gue. Ya, pokoknya asal gue. Tidak, tetapi harus ikut aturan Tuhan. Karena dikatakan mempersembahkan hidupmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi biarlah hidup kita seperti Henokh, belajar ya, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau belajar bahwa perbuatan kita ya, hidup kita yang benar, yang kudus, tidak ngikutin orang, yang hidupnya tidak bercela ya. Kalau kudus tidak bercela, hidupnya berkenan kepada Tuhan ya. Itu kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, satu yaitu tadi mempersembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup. Hati-hati kalau kita juga bergaul, tubuh kita, hidup kita juga hati-hati dalam bergaul. Karena kehidupan kita tidak lepas yang namanya pergaulan. Tetapi Tuhan ingatkan, supaya hidup kita berkualitas, hati-hati bergaul. Jadi anak-anak muda hati-hati bergaul, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 itu ayatnya yang ke-20 ya, supaya kita membaca aja. Amsal yang pasal 13 ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Tuhan katakan begini. Ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal
menjadi malang. Jadi kualitas kita, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, hidup kita harus mempersembahkan hidup yang benar. Bergaul pun yang benar dengan orang. Ya, jangan asal kita bergaul, karena bergaul itu kita juga menentukan hidup kita bagaimana kita bergaul. Kalau kita sering bergaul dengan orang yang mabuk, ya jadi mabuk. Kita sering bergaul dengan orang yang berjudi, ya jadi judi. Tapi kalau kita hidup yang selalu menjadi anak Tuhan yang bergaul dengan orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, hidup kita juga akan mengalami seperti itu. Jadi mari hidup kita, bergaul kita, hati-hati kita gunakan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, jangan sampai kita terpengaruh sehingga hidup kita ini tidak kudus, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, yang kedua, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, selalu rindu dekat dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita rindu kepada orang yang dikasih tentu kita akan senang. Ya, begitu juga kalau kita selalu rindu dekat dengan Tuhan, artinya kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat dengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar setiap saat, baik lewat pribadi kita, ya, dengan Tuhan membaca firman Tuhan di rumah, lewat kita ibadah seperti ini, ya, biarlah firman Tuhan itu kita mau dengar. Selalu kita dengar. Ada hal yang kita lihat dalam diri Maria. Maria itu selalu mau dekat sama Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar perkataan Tuhan. Ya, bahkan saudara pun bilang sama Tuhan, suruh, ya, Maria itu suruh membantu. Tetapi Maria di mana Maria sudah memilih yang terbaik, yaitu dengar firman Tuhan. Jadi kita tidak putus-putus asa, kita tidak bosan-bosan untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, karena kita ingin selalu rindu dekat sama Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, yang pertama, selalu rindu dekat dengan Tuhan. Yang kedua yaitu melalui doa. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa berdoa. Apalagi saat-saat ini, ya, kesempatan ini kita bisa berdoa dengan keluarga kita. Yang tadinya mungkin gak bisa berdoa bersama-sama karena sibuk, pas pulang istrinya sudah tidur, suaminya baru pulang, sebaliknya seperti itu. Jadi kapan bisa berdoa bersama? Tetapi waktu ini, ya, saat-saat ini biarlah kita mau gunakan, ya, doa kita tingkatkan dalam keluarga kita. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, mari doanya kita mau bersama-sama. Dalam Matius pasalnya 18, ayatnya yang ke-19 katanya, doa yang sepakat akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, doa orang yang benar, yang yakin dengan sungguh-sungguh didoakan, akan besar kuasanya. Jadi mari kita mulai belajar berdoa. Kadang-kadang kalau kita lihat orang berdoa, males banget, ya. Males lah kalau berdoa. Di gereja pun kalau saya katakan doa, ada jadwal doa yang datang sedikit, ya, amat sedikit. Padahal doa itu kontak dengan Tuhan. Kita bisa dengar melalui firman Tuhan dan kita bisa komunikasi dengan Tuhan hanya lewat doa. Makanya doa kita tingkatkan dalam hidup kita, ya. Yang ketiga yaitu selalu rindu dekat dengan Tuhan, yaitu dengan ibadah. Mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi ibadah-ibadah yang diadakan di rumah-rumah, mari kita juga bersama-sama. Jadi jangan lupa supaya kita mau dekat sama Tuhan, yaitu satu tadi mendengar firman Tuhan. Yang kedua tentu dengan doa kita tingkatkan dengan keluarga. Yang ketiga kita mau ibadah di dalam Tuhan. Ya, moga-moga untuk kedepannya kita bisa beribadah bersama-sama. Itu yang menjadi kerinduan kita semua. Karena kalau kita bisa bersama-sama, rasanya kita ini akan kuat, ya. Rasanya kita satu dengan yang lain saling membangun, saling mengingatkan. Oleh sebab itu mari terus kita mau belajar melakukan ini supaya kita
mau dekat kepada Tuhan, ya. Tadi orang yang bergaul dengan Allah pasti ingin menyenangkan Tuhan. Yang kedua, selalu ingin rindu dekat dengan Tuhan. Dan kita lihat dampak bergaul dengan Allah itu luar biasa. Seperti Henokh. Henokh yang bergaul dengan Allah, dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan, diangkat di suatu tempat yang tentu, tempat yang menyenangkan. Karena selama hidupnya dia bergaul dengan Allah dan menyenangkan Tuhan. Dan kita akan lihat dampak bergaul dengan Allah itu apa aja sih? Ya, supaya kita mengerti kalau dampaknya itu apa. Tadi orang yang bergaul dengan Allah pasti ingin menyenangkan Tuhan. Selalu rindu dekat dengan Tuhan. Tapi kita lihat dampak bergaul dengan Allah. Yang pertama, kalau engkau bergaul dengan Allah dampaknya satu, suka bersyukur. Jadi orang yang selalu bergaul dengan Allah, ya, dampaknya selalu ingin bersyukur sama Tuhan, bersyukur. Tidak bersungut-sungut, ya. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Kesulitan, ya, tantangan, persoalan hidup, bahkan yang bekerja, ada yang dirumahkan sementara, ya, tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tentu situasi seperti ini Tuhan ingin supaya kita tetap bersyukur, ya. Dampak bergaul dengan Allah, suka bersyukur. Amin. Ya. Jadi kalau kita bersyukur luar biasa, ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dikatakan sebab itulah yang diinginkan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi makanya kita harus belajar mengucap syukur. Kalau kita dampak bergaul dengan Allah itu tentu bersyukur. Tuhan terima kasih. Kendati pun persoalan ada, ya, kendati pun mungkin pendapatanku kurang, kendati pun mungkin seperti ini kehidupanku, tapi dampaknya yang bergaul dengan Allah selalu ada ucapan syukur, ya. Tidak mengeluh, tetapi tetap bersyukur karena Tuhan mengendaki semuanya itu, ya. Tuh. Lalu dampak bergaul dengan Allah yang kedua, yaitu dikatakan kuat bersama Tuhan. Kuat bersama Tuhan. Bukan kuat dengan diri kita sendiri, tetapi kuat bersama Tuhan. Dan kalau kuat bersama Tuhan, tentu tidak ada putus asa. Amin. Ya, selalu akan ada kekuatan yang baru. Selalu Tuhan berikan hal-hal yang memampukan kita sehingga kita bisa mengatasi segala persoalan. Dalam Efesus 6 ayat 10 yang sering saya katakan, hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ya, jadi kalau kita kuat bersama Tuhan, kita selalu ingin bergaul dengan Allah. Ya, dampaknya itu bergaul dengan Allah akan sukacita. Ya, mengalami kesukaran, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini tak lepas dari namanya pencobaan. Ya, tidak ada orang yang tidak ada mengalami pencobaan. Semua mengalami pencobaan. Entah itu orang kaya, entah itu orang sederhana, entah itu orang pendidikan tinggi, pendidikan rendah. Pencobaan itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita menyingkapi pencobaan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus, ya, mengenai pencobaan itu. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13, di sini dikatakan begini firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang kita alami saat ini apalagi ya, kesulitan ini, ialah pencobaan-pencobaan biasa katanya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan yang kita alami, kata ayat yang kita baca adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita mampu, ya. Dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Dalam saat apapun Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Jadi mari kita mau tetap kuat bersama Tuhan, ya. Dampak bergaul dengan Allah yang kedua, kuat bersama Tuhan. Lalu dampak bergaul dengan Allah yang ketiga, diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Tidak ada yang berkata, oh aku gak mau diberkati. Tidak ada. Pasti Tuhan, aku ingin diberkati Tuhan. Bahkan selalu dalam doa, Tuhan aku ingin diberkati Tuhan. Ya, selalu ingin diberkati Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 10 itu, singa-singa muda meranak kelaparan katanya. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kenapa? Karena diberkati Tuhan. Amin. Mungkin dikatakan singa-singa muda meranak kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Jadi penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati umatnya. Tuhan tidak membiarkan di situasi seperti saat ini. Pasti ada jalan keluar. Yang penting kita mau tetap berharap sama Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, diberkati Tuhan pasti menjadi kerinduan kita. Makanya di dalam doa Yabes itu kan menjadi doa kita juga. Supaya Yabes diberkati Tuhan, kita pun diberkati Tuhan. Dalam 1 Tawari 4 ayat 10 tuh doa Yabes. Bahwa kita ingin supaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Ya, mengembang ke kanan, mengembang ke kiri. Itu yang menjadi doa kita. Kita lihat sebentar ya di dalam Tawari 1 Tawari. Pasal yang keempat, ya sebentar ya. Tawari pasal 1 Tawari 4 ayatnya yang 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi Yabes diberkati Tuhan. Permintaannya Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Ya, tentu ada yang istimewa dalam diri Yabes. Sehingga doanya dikabulkan oleh Tuhan. Biarlah kita juga sama. Kita juga sama seperti rindu seperti Yabes. Supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Pekerjaan kita, usaha kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bukankah itu menjadi kerinduan kita? Makanya biarlah kita terus bergaul dengan Allah. Amin. Orang yang bergaul dengan Allah sangat besar dampaknya. Dan kita lihat dampaknya untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan janji-janji Tuhan tetap akan digenapi. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan ucapkan itu akan terjadi. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan mengenai Henokh yang bergaul dengan Allah. Ya, dan tentu dia menyenangkan hati Allah. Kita rindu juga ingin menyenangkan hati Allah. Kalau kita bergaul dengan Allah, tadi orang yang bergaul dengan Allah satu pasti ingin menyenangkan Tuhan. Ya, yang kedua, orang yang bergaul dengan Allah selalu rindu dekat Allah, dekat Tuhan, tidak mau jauh-jauh seperti Maria. Maria terus dekat sama Tuhan, kita juga ingin dekat sama Tuhan. Dan dampak bergaul dengan Allah tadi, satu, kita suka bersyukur, ya. Artinya kita mau bersyukur kepada Tuhan, situasi apapun tetap mengucap syukur. Yang kedua, dampak bergaul dengan Allah yaitu kita kuat bersama Tuhan.
Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita saat-saat kita menghadapi pencobaan ini. Tuhan tidak membiarkan, tetapi Tuhan akan menolong umatnya. Dampak bergaul dengan Allah yang ketiga, diberkati Tuhan. Ya, selalu kita ingin diberkati Tuhan. Doa Yabes biarlah menjadi doa kita dan kerinduan kita supaya kita diberkati Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa-doa kita asal kita mau bergaul dengan Tuhan, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan, karena waktu Tuhan kita senangkan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada berkat buat umat-umatnya yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan supaya kita bergaul dengan Allah, supaya kita mau bergaul dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang senantiasa ingin bergaul sama Tuhan. Dan dampaknya bergaul dengan Allah sangat besar untuk kita umatnya. Bahwa Tuhan akan memberkati kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Maka kita juga ada ucapan syukur di tengah-tengah kesulitan, tantangan, persoalan hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umatnya. Dan kita mau belajar selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti halnya Henok menyenangkan hati Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, maka Henok pun diangkat oleh Tuhan. Biarlah kita anak-anak Tuhan mau menyenangkan Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi ini. Ajar kami umat-umat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup mau bergaul kepada Tuhan Yesus. Hidup mau menyatu di dalam Tuhan. Karena kami menyadari saat kami mau dekat kepada Tuhan, saat kami mau bergaul dengan Allah, maka Allah tidak akan membiarkan umatnya. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami. Sepertinya seperti Henokh yang selalu mau dekat kepada Tuhan, yang bergaul erat. Tuhan tolonglah kami. Ampuni kami jikalau akhir-akhir ini kami kurang bergaul dengan Tuhan. Situasi membuat kami takut, situasi membuat hati kami tidak tenang. Tapi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mereka dengar dan mereka aminkan dan lakukan. Karena firman Tuhan iya dan amin buat kita semua. Dan Tuhan akan menolong umatnya dan tidak akan membiarkan umatnya menghadapi persoalan seorang diri. Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami akan memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Gembala untuk firman Tuhannya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih heran lagi. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Itu Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Dia siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia. Amin Tuhan. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu kapan saja, waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu, saudara terkasih. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya akan ada pengumuman sepekan dari Bu Gembala. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya, puji Tuhan, terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ya, puji Tuhan. Untuk pengumuman bahwa nanti sore kaum pria akan mulai lagi ibadah melalui video ya. Jadi sore biasa kita jam 6, jam 6 ya. Ya, jam 6. Jadi kaum pria nanti ada video untuk ibadah kaum pria. Supaya kaum pria juga sudah lama nih ya, tidak bisa beribadah, kita akan coba dengan video ya. Untuk kaum wanita juga sama. Kaum wanita, pemuda juga melalui video. Puji Tuhan. Lalu untuk hari Selasa, sudah saya sampaikan, setiap Selasa ada doa di gereja. Selasa yang lalu katakan emang ada doa tante ya, sorenya ya, iya sorenya. Saya bilang ada saya gitu, tapi orangnya nggak datang gitu ya. Coba kita di tengah-tengah seperti ini, mari kita tingkatkan doa ya. Tetap di gereja ada doa jam 7 malam di hari Selasa. Itu saja, tidak ada yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita angkat pujian. Doa Yabes tadi, biarlah menjadi doa kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah pada pagi ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar taruhkan dalam hidup kami semua. Supaya janji-janji Tuhan menjadi nyata dalam setiap hidup kami semua. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat Tuhan yang saat ini mereka masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tilik keberadaan mereka. Mungkin saat ini ada yang mengalami kesulitan, baik masalah pekerjaan, baik masalah keuangan, baik masalah kesehatan dan semuanya. Hanya kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Selalu ada jalan keluar buat kami. Dan selalu Tuhan membimbing dan menopang kami semuanya. Oleh sebab itu berkati semua jemaat Tuhan yang Engkau percayakan untuk hamba-Mu layani. Baik dari anak-anak sampai yang dewasa. Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati juga ya Tuhan kesehatan mereka di tengah-tengah banyak orang-orang yang terkena virus yang namanya virus corona. Tapi kami mohon perlindungan naungan Tuhan supaya jemaat selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mata pencarian mereka semua. Baik yang berdagang sebagai karyawan, ibu rumah tangga, yang punya usaha sendiri, yang warung, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana doa kami biarlah virus-virus yang ada di Indonesia ini, khususnya virus corona, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dengarkanlah doa-doa hamba-hamba-Mu, dengarkanlah doa umat-umat-Mu yang memohon belas kasihan buat bangsa kami, supaya bangsa kami pulih seperti semula ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit, yang terkena virus corona, yang masih dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau tolong mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka memohon kepadamu untuk kesembuhan mereka. Dengarkan Tuhan, dan Engkau yang menjadi jawaban buat mereka. Hamba-Mu berdoa untuk dokter, perawat-perawat Tuhan yang menangani pasien ini. Kiranya Tuhan yang memampukan, yang memberikan kekuatan. Karena banyak juga perawat dokter juga yang meninggal oleh karena menangani virus ini. Tuhan mohon belas kasihan-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala keperluan-keperluan buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan, memberkati kami keluarga hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ulurkan tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan. Doa kami biarlah berkat-berkat rohani ada dalam hidup mereka. Berkat-berkat jasmani juga ada menyertai mereka. Biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus selalu ada dalam hidup mereka. Dan biarlah kemenangan selalu mereka alami bersama Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub menjadi berkat kami semuanya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.